Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang saleh dan soleha? Semoga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita sejarah kebudayaan Islam. Mari sebelum kita berlanjut ke materi, sebelumnya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saleh dan soleha, kali ini kita telah sampai ke materi pelajaran yang ketiga, yaitu tentang hijrah sahabat ke Habasyah. Di mana tentunya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menyebarkan ajaran Islam, mengamalkan ajaran Islam yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, tentunya halangan dan rintangan pasti selalu ada. Yang dilakukan oleh para kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, di mana ketika awal mula turunnya ajaran Islam, Allah memberikan wahyu pertama kepada baginda Rasulullah SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Itu adalah wahyu yang pertama ketika Rasulullah SAW berkhalwat di Gua Hira. Kemudian turun ayat selanjutnya agar Nabi menyampaikan wahyu dari Allah, agar masyarakat Arab memeluk agama Islam, di mana sebelumnya mereka mempercayai ajaran nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala, ya kan? Maka tidak serta-merta dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat diterima langsung dengan mudahnya oleh para kaum kafir Quraisy ketika itu. Maka tentu adanya halangan dan rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Beberapa tahun dakwah di Mekah terus menerus halangan dan rintangan, tekanan dan cacian makian oleh kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi dan para sahabat. Selanjutnya Allah turunkan ayat agar Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah. Kemudian Nabi SAW dan para sahabat kaum muslimin hijrah ke kota Yasrib, yaitu sekarang kota Yasrib ini dikenal dengan kota Madinah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita lebih lanjut penjelasan tentang hijrah sahabat ke Habasyah, tentu kita akan membahas tentang pengertian hijrah. Apa sih hijrah? Tentu hijrah ini memiliki arti dalam bahasa. Kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang artinya meninggalkan sesuatu perbuatan atau menjauhi suatu pergaulan ataupun berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah pengertian hijrah menurut bahasa. Kan? Berasal dari bahasa Arab yang artinya apa? Meninggalkan sesuatu perbuatan atau menjauhi
sesuatu ataupun pergaulan atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari berbuat jahat kita hijrah menjadi baik. Dan selanjutnya. Itu pengertian hijrah menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, hijrah ini yang pertama adalah meninggalkan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah yang semacam ini adalah wajib. Misalkan yang tadinya kita selalu berbuat jahat kepada teman, kepada tetangga, kepada orang lain, selalu kita fitnah, selalu kita kita cela mereka, kita hina mereka, ya kan? Nah, ini adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya wajib bagi kita untuk berhijrah menjadi manusia yang baik. Selanjutnya hijrah di dalam istilah, menurut istilah yang kedua adalah hijrah meninggalkan atau mengasingkan diri dari pergaulan orang-orang kafir atau musyrik yang mengganggu atau memfitnah orang Islam. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Misalkan begini, di suatu tempat kita tinggal, di situ kondisinya adalah banyak orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah, yang berjudi, yang minum minuman keras, dan hal-hal yang lain, hal-hal yang buruk yang lainnya. Kita tinggal di situ, kita tidak dapat menghindari hal-hal tersebut, maka hukumnya wajib bagi kita untuk berpindah tempat, meninggalkan pergaulan yang semacam tadi, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya wajib juga agar kita berhijrah. Nah, hijrah menurut istilah yang ketiga adalah berpindah dari negeri atau daerah yang dihuni oleh orang-orang kafir kepada daerah atau negeri yang dihuni oleh orang-orang Islam. Hijrah yang seperti ini wajib juga hukumnya. Tentu ini adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi mengapa Nabi hijrah? Karena ketika itu di Mekah mayoritas adalah orang kaum kafir Quraisy yang selalu memusuhi, memfitnah, menghina, terus menyiksa para sahabat yang masuk Islam. Maka dari itu Nabi hijrah ke kota Madinah. Anak-anakku yang saleh dan salehah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tentu ada sebab-sebabnya kenapa para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah. Tentu sebab-sebab inilah yang akhirnya Nabi dan para sahabat hijrah. Apa sebabnya?
Yang pertama adalah ancaman dan gangguan serta penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin keras, semakin kejam, semakin menjadi-jadi yang mengancam keselamatan jiwa. Ini adalah sebab yang pertama. Yang kedua apa? Para sahabat mencari tempat yang aman. Jadi sahabat dan para nabi, para sahabat dan Nabi Muhammad SAW mencari tempat yang aman. Untuk apa? Untuk beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah SAW dan para sahabat menganggap pemimpin negeri Habasyah, yaitu Raja Negus, adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, sehingga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah ke Habasyah. Yang keempat adalah untuk melanjutkan menyebarkan ajaran agama Islam di negeri Habasyah. Anak-anakku yang saleh dan salehah, itulah sedikit materi yang Bapak sampaikan hari ini. Karena kalian tadi telah mengerjakan penilaian harian, di mana tematik dan sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak yang saleh dan salehah, semoga apa yang Bapak sampaikan kiranya dapat dipahami dan dimengerti. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Anak-anak yang saleh dan salehah, ingat, tetap jaga kesehatan. Dengan apa? Tentunya dengan berolahraga, dengan makan yang teratur, istirahat yang teratur, agar senantiasa kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.